Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, Masjid Al-Hijrah Villa Cendana. Kedua, sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita, membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Abu dan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami di sini untuk menimba ilmu bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Sehat semua? Semangat semua untuk menuntut ilmu? Kalau misalnya dari Mahfuzot ya, dikatakan bahwasannya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga liang lahat. Jadi kita tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Baiklah, langsung saja kita ke acara pertama, yaitu tausiah dan kajian dari Kang Abu Marlo dengan tema jiwa dan lapisannya. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, silakan nanti ketika Kang Abu sedang menjelaskan, jika ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan agar kita berikan mic-nya agar bisa terekam dalam video. Nanti kan akan di-share ke YouTube. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Kang Abu, waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Terima kasih atas atensi Ibu dan Bapak, semangat dan istiqomah kita untuk mau belajar, untuk hadir di siang hari ini, yang senantiasa istiqomah kita, terus mau belajarnya kita selalu mengisi kekosongan-kekosongan yang belum kita ketahui. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, pasti lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi lebih baik fokus kepada sesuatu untuk mengisi sesuatu yang kita tidak tahu daripada menilai sesuatu dengan sok tahu. Oleh karena itu, terima kasih Ibu dan Bapak, semangatnya luar biasa untuk terus mau belajar. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan siang belum? Ya. Kenyang nggak? Iya, kalau kenyang itu bahaya ya. Jadi memang kadang kita perlu sengaja melaparkan diri untuk bisa menikmati makan gitu ya. Makanya dalam perspektif ada puasa, ada tirakat, karena kita sesaat perlu mundur dari kebiasaan, kita sesaat perlu menjeda dari kebiasaan. Salah satunya mungkin kalau yang jam-jam segini biasanya bobo, ya sekarang nggak bobo lah gitu kira-kira ya. Yang jam-jam segini biasanya santai, relax, tidur-tidur gitu. Tapi mudah-mudahan ini keluar dari kebiasaan untuk merubah kebiasaan dan untuk bertumbuh dengan kesadaran. Sebelum kita mulai, ada baiknya mari kita hening dulu sejenak. Mari kita ber-Al-Fatihah, wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita tentu saja, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan dan ketabahan. Wabil khusus siang hari ini kita bermunajat juga senantiasa dimudahkan untuk dialirkan, sama-sama dilancarkan untuk kita mendapatkan hikmah, kesadaran, dan petunjuk, dan membuka hati kita seluas-luasnya. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillahi.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mungkin baru saja juga kita merasakan nikmat yang luar biasa gitu ya, ketika kita bisa menikmati Al-Fatihah, ketika kita bisa hanya hadir utuh di sini saat ini, ketika kita tidak terbelenggu dengan masa depan dan masa lalu, sesederhana kita hanya berserah, sesederhana kita hanya bersedia, sesederhana kita sedang ber-Al-Fatihah. Saya rasa banyak sekali momen-momen yang penting untuk disyukuri dan lupa mungkin untuk disyukuri gitu, karena mungkin kita terlalu mencari sesuatu yang belum ada, dan yang sudah ada, yang sudah tersedia keberlimpahan, bahwa aku masih hari ini masih hidup, masih bernafas, masih bisa makan enak, masih bisa berjalan, masih bisa berkomunikasi dan seterusnya, yang mungkin itu di Ar-Rahman selalu dikatakan nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu, sehingga terbukti ya bahwa alur hidup itu tergantung dari fokus kita mau kemana. Sesaat fokusnya kepada luka, maka luka yang bertumbuh. Sesaat fokusnya kepada syukur, maka syukur yang bertumbuh. Dan menentukan fokus itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi rumus utamanya jangan lupa Ibu Bapak, my life is my making. Hidupku adalah pilihanku. Dan senantiasa kita tidak terlalu banyak dipilihkan oleh orang lain, dipilihkan oleh dunia luar, karena hidup kita tidak bisa diwakilkan, dan perjalanan menuju Tuhan apalagi perjalanan menuju kesadaran itu nggak bisa dijokiin gitu kira-kira. Jadi senantiasa kita mengawali dengan penuh syukur, penuh berterima kasih dan penuh berkelimpahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai dengan, saya tadi udah kirim modulasi ke Ibu. Nanti Ibu boleh share di grup ya. Tadi saya udah kirim satu bagan, karena bagan ini yang akan kita pakai 3 pertemuan ke depan. Supaya maksud saya Bu, begitu nanti saya tanya nggak ada alasan ngomong nggak tahu gitu kira-kira ya. Kalau masih nggak tahu berarti nggak dibaca, udah gitu aja ya. Jadi saya tadi udah kirim. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya review dulu sedikit karena hari ini saya rasa kita akan mulai masuk ke part yang penting Bu. Karena hari ini kita akan masuk kepada sesuatu yang sangat-sangat memengaruhi dalam kondisi kehidupan kita gitu intinya. Ya, saya mau ulang dulu sedikit Ibu Bapak, bahwa di awal kita bicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita ini semua mau menuju kembali. Jadi kita ini mau pergi atau mau kembali? Berarti kalau mau kembali sekarang kita lagi asli atau lagi palsu? Hah? Nah, mulai nih. Kan asalnya fitrah nih. Startnya di Allah, finishnya di Allah. Asalnya asli, asalnya fitrah, betul? Oke. Maka ketika kita asli dan fitrah, mungkin saya mau gambarin gini Ibu Bapak. Saya ganti buletan gini dengan refleksi untuk gradasi gitu ya. Nanti ngerti. Supaya Ibu Bapak kebayang jalan menuju Allah tuh bukan nanti gitu. Bukan di sana gitu. Ibu Bapak, Allah dekat apa jauh? Dekat. Jadi Ibu Bapak pulang ke tempat yang dekat, ke tempat yang jauh? Dekat. Nah ya udah nggak usah mikir jauh-jauh lah ya. Karena Allahnya dekat, berarti tempat pulang kita juga dekat. Sip? Berarti bisa pulang detik ini nggak? Ya, sok duluan boleh yuk. Gitu ya. Pasti kalau dengar kata duluan mindsetnya tuh pasti dikubur gitu. Karena banyak orang masih berpikir bahwa mau pulang ke Allah itu nunggu tubuh fisiknya dikubur dulu gitu. Pertanyaan, mendingan kita masih pakai tubuh fisik ketemu Allah atau udah dikubur ketemu Allah yang mana? Iya tuh. Karena banyak mindset bahwa berjumpa dengan Allah nanti, surga nanti, neraka nanti, akhirat nanti. Sekarang saya tanya, secara realitas, secara esensi hidup itu kapan? Sekarang. Betul nggak Bu? Tapi Ibu Bapak mungkin jarang hidup di sekarang.
Sesuatu yang belum kejadian udah khawatir. Suka gitu nggak? Berarti lagi hidup di mana? Masa depan. Aduh, nanti gimana ya? Kalau misalnya anak udah gede, dia punya cucu apa, dipikirnya 15 tahun ke depan, hidup masih sekarang gitu ibu bapak ya. Segala sesuatu udah dikhawatirkan detik ini, padahal kejadiannya mungkin beberapa tahun ke depan. Suka gitu nggak bu pak? Atau bawa-bawa zaman dulu, aduh dulu ya, dulu masih hidup hari ini. Ada nggak yang masih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu masalah masih bikin sakit hati? Ada nggak bu pak? Sekarang nggak. Dulu iya. Sip ya. Yuk kita bicara secara ontologis, secara realitas bahwa hidup tidak pernah besok, tidak pernah kemarin, karena hidup selalu di sini sekarang saat ini. Sampai sini deal dulu nggak? Clear dulu nggak? Besok ada nggak? Hah? Ilusi. Ingat nggak rumus angkot ibu bapak? Hari ini bayar, besok gratis. Ibu bapak kalau hari ini bayar nggak? Besok? Kan hari ini bayar, besok gratis. Kalau hari ini naik angkot bayar, besok lagi ibu bapak bayar nggak? Kenapa besok bayar? Karena besok pun hari ini. Minggu depan bayar juga nggak? Karena minggu depan pun hari. Jadi hidup kapan bu? Nah, gitu. Sip. Tolong ibu bapak ini nanti mau setengah ngerti nggak ngerti, pokoknya diingat aja dulu. Hidup itu hanya terjadi now, sekarang, di sini, saat ini. Masa lalu sudah jadi memori, masa depan hanyalah imajinasi. Jangan digerogoti oleh memori, karena memori sudah nggak ada. Jangan juga dihantui oleh imajinasi, karena imajinasi juga nggak ada. Oke? Dan nanti PR besar dalam hidup adalah supaya kita datang dan supaya kita bisa menikmati saat ini. Makanya kita disuruh sholat itu disuruh ke masa depan atau ke masa lalu? Iya, makanya disuruh khusyuk. Makanya tutup pendengaranmu, tutup penglihatanmu, tutup pikiranmu, tutup ucapanmu, tutup langkahmu, tutup perilakumu, diem. Setelah ditutup semua apa? Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, buka hatimu. Setelah terbuka hatinya apa? Semua ego yang ada di pikiran selaraskanlah dengan hatimu. Ruku dulu. Setelah ruku, biarkanlah semua keinginan disimpan bawah-bawah, yang terjadi hanyalah intuisi hati nurani. Maka selesai sholat pasti damai, karena kenapa? Damai hanya ada di sini sekarang saat ini. Keren nggak bu pak sholat? Keren, kalau ngerti sih gitu. Ya, kalau nggak kan cuma olahraga ya, gitu. Dan hampir 80-90% ngerjainnya tuh nggak masuk ke level ini gitu. Yang penting begitu azan, sholat aja. Maka banyak orang sholat tidak sengaja. Betul nggak? Maka perlu banget mengerjakan sesuatu dengan sengaja. Itulah kenapa dalam tradisi Islam niat itu penting banget. Semua berawal dari niat. Karena dengan niat aku menyengajakan diri. Berarti kalau aku menyengajakan diri, aku sadar dalam melakukan kira-kira. Oke? Duh, jadi lemas segini. Ini oke nggak ini? Dapat ya? Semoga kita menggunakan tools-tools ibadah kita. Ingat ya, tools ibadah tuh sholat, puasa, umroh, haji itu bukan tujuan ibu bapak, alat. Kuncinya cuma satu. Maaf ya, saya straight to the point aja. Kuncinya supaya kita bisa hadir di sini saat ini. Ibu bapak kalau mau hadir di sini saat ini, banyak gerak atau diam? Kalau gerak-gerak gitu, pikiran loncat-loncat nggak? Tapi begitu kita diam, nggak ngapa-ngapain, menyepi, di situ adalah hadir untuk utuh di sini saat ini. Maka puncak dari rukun Islam adalah haji, puncak dari haji adalah wukuf. Wukuf disuruh apa? Nah gitu. Ibu bapak termasuk orang yang banyak diam atau nggak banyak diam? Atau susah diam? Pengennya komen mulu, gitu, misalnya. Pengennya itu mulu. Nah makanya kita penting untuk nanti belajar hadir utuh di sini saat ini. Nanti relasinya dengan diam. Ya, nah, ibu bapak kita pemanasan dulu ya, seperti biasa ya. Nah, berarti kalau kita mau ilaihi rojiun, karena nanti kita ngerti bahwa kembali kepada Allah bukan urusan tempat, berarti ini dalam wilayah urusan level diri namanya. Gitu.
Berarti kalau innalillah berarti kita berasal dari Allah nggak? Berarti asalnya kita Allah bukan? Nah, yang asalnya Allah langsung itu disebut fitrah. Fitrah itu adalah originalnya kita. Oke? Nah, si fitrah ini kalau boleh pakai bahasa yang kemarin kita bahas, dia meniupkan kefitrahan kita namanya ruh. Dan fitrah dan ruh ini disebut dengan yang namanya kemanusiaan. Jadi fitrah kita semua adalah manusia. Oke? Jadi saya manusia, ibu bapak manusia, betul nggak? Oke. Karena semua fitrah kita adalah manusia. Nah, sesaat kita lahir, karena kita ceritanya mau sekolah di bumi, di sini, berarti harus ada alat nih. Alat yang kompatibel supaya kita bisa sekolah di bumi, anggap aja begitu, planet bumi. Maka karena kita mau sekolah di planet bumi, berarti wadahnya fitrah kita ini juga harus bahan bakunya dari bumi, gitu kira-kira. Ibu bapak, kalau kita nggak punya tubuh, kalau kita tidak dari saripati tanah, kita akan kebal terhadap gravitasi. Betul nggak Bapak? Sekarang saya tanya, gravitasi hukum Allah bukan? Sunnatullah bukan? Iya. Dan itu terjadi nggak ngelihat suku, bangsa, ras, agama, gravitasi pasti terjadi. Ibu Bapak meyakini gravitasi nggak? Yakin aja atau yakin banget? Iya. Dan kita susah dan sulit atau lupa bersyukur ketika bisa duduk, itu nikmat ketika kita diberikan gravitasi sama Tuhan. Kalau enggak, ibu ada yang loncat-loncat ke sini, ada yang ngambang di sini, repot nggak kita? Saya ngajar ibu, ya ada yang ke atas gitu, betul nggak? Dan yang paling bahaya kalau nggak ada gravitasi, ibu bapak deg-degan kalau mau pipis pasti. Bener nggak? Hari ini keluar arahnya kemana nih? Nah, kan repot. Nah, kalau ke teman ke sebelahnya kan repot, betul nggak? Nah, berarti untuk sekolah di bumi perlu gravitasi, maka perlu ada yang membuat kita stay bisa napak di bumi, namanya adalah jasad, gitu kira-kira. Sip? Berarti tubuh fisik kita ini diri kita yang sejati bukan? Ah, ini belum sinkron nih. Bukan, karena jasad ini hanyalah kendaraan untuk kita belajar di bumi. Kalau ibu bapak lahir di Mars nih misal, di Jupiter gitu misal, mungkin kendaraannya bukan tubuh ini, mungkin alien. Contoh, saya kasih analogi sedikit ya, ibu bapak ya. Ibu bapak kita penduduk warga asli bumi bukan? Hah? Kalau dari surga. Ah, ibu kayak tahu surga aja. Oh iya, sip ya. Nah, berarti semuanya dari surga dong. Iya. Setuju nggak? Nah terus kenapa sih suka rese kalau tetangga sebelah yang nggak seagama kayak nggak boleh banget masuk surga gitu? Padahal nambah 1 orang 2 orang nggak apa-apa sih gitu, udah aja lah gitu. Kayak surga tuh milik kita aja gitu. Itu surga kecil dong gitu, ya. Nah, ulang sekali lagi ya. Berarti ibu bapak kalau ada kata-kata innalillah, fitrah kita ini datang dari bumi bukan? Kita ini didatang. Ini, ibu bapak saya mau ngedongeng dulu dikit ya. Boleh ya? Kan ibu bapak senang didongengin ya, daripada ditanya-tanya lah, udah saya dongengin aja ya biar cepet. Kalau ada kata-kata innalillahi, berarti semua berasal dari Allah, betul nggak? Berarti kalau semua berasal dari Allah, kita ini dihadirkan ke bumi atau datang dari bumi? Dihadirkan. Asik, mantap. Lu kalau sama yang cerdas-cerdas gini asik deh belajarnya ya. Pinter, mantap. Dihadir, berarti bumi tempat asli kita bukan? Makanya jangan melekat. Karena kita datang ke sini cuma jadi tamu gitu. Betul nggak? Berarti kalau kita datang ke sini cuma jadi tamu, di sini bukan tempat tinggal kita. Ini rest area. Tempat sebentar mampir ngombe kalau kata orang Jawa, nanti pulang lagi gitu. Ibu bapak kalau main ke mall, sebetah-betahnya pengen pulang nggak?
Meskipun sama mall rumahnya bagusan mana? Tapi di rumahnya nyaman nggak? Jadi kalau orang ke mall lupa pulang karena ngerasa mallnya rumahnya, suatu saat nanti diusir sama satpam pasti. Bu pulang bu, bukan rumahnya gitu. Karena mall pasti ada waktu tutupnya. Oke kan nih? Berarti saya, ibu dan bapak pejalan dari satu daerah, satu kampung yang lagi mengembara ke yang namanya planet bumi, yang akan kembali ke kampung halaman asli, betul nggak? Yes. Berarti lahir dimanapun jasadnya di bumi ini, isi esensinya sekampung nggak? Ya udahlah, yang namanya sekampung nggak usah berantem gitu loh. Betul nggak Bu Pak? Berarti kalau orang masih ngelihat beda agama, mengkafirkan, menerakakan, beda suku bangsa, jadi diskriminasi, dia lupa bahwa yang kelihatan adalah yang lahir di bumi, tapi yang nggak kelihatan, kamu dan aku datang dari sumber yang sama gitu. Oke sampai sini? Jadi kalau kita masih berantem dengan identitas, berarti masih lupa diri. Gak ngerti diri sejatinya yang mana gitu. Kenapa? Karena dia melekat kepada identitas bumi gitu. Padahal bumi bukan tempat tinggal sejati kita. Maka ibu bapak saya selalu mengulang-ulang, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang gak bisa dibawa pulang. Mobil bisa dibawa pulang nggak? Deposito? Suami? Langsung ibu-ibu, oh nggak penting berarti ya gitu. Tapi dapat maksud saya ya? Maka yang namanya tamu tidak pernah ada yang namanya hak milik. Berarti ibu bapak kita datang ke bumi ini disuruh belajar memiliki atau disuruh belajar melepaskan? Nah, itu intinya. Rela melepaskan semakin tua rambut semakin hilang, bener nggak? Rela semakin tua gigi semakin rontok, betul nggak? Karena kehilangan adalah kepastian. Ketika kita menolak kehilangan, kita menolak hidup gitu. Lalu bagaimana dengan kata-kata Bapak, kita dari tanah kembali ke tanah? Kita dari tanah kembali ke tanah. Ya iya, yang dari tanah itu jasadnya akan kembali ke tanah. Tapi isinya akan kembali ke sumber gitu. Jadi yang dipasang dicatat di Bapak oleh itu jiwanya. Yang dicatat Itu. amal perbuatan maksud Bapak? Bukan. Yang ada di bumi seolah-olah. Oke. 20 menit lagi ke situ kita, Pak. Tenang. Nah, tenang. Santai, Pak. Gini. Ibu Bapak, kita mau berbuat baik atau mau berbuat buruk tergantung jasadnya, tergantung ruhnya. Mulai ini. Enggak, tergantung di antara jasad sama jiwa. Dan jasad sama ruh ada yang namanya jiwa. Ini nih. Nah, ego ada di sini. Makanya di surat 91 ayat 6 dan 7, dan jiwa serta penyempurnaannya. Makanya yang namanya kematian itu kalau di Quran, maaf ya, tidak pada level jasad, tidak pada level ruh. Kullu nafsin. Itu nafs nggak ngomongnya? Nafs itu artinya apa? Jiwa, nafs di sini. Berarti yang dimintai pertanggungjawaban jasadnya atau ruhnya? Jiwanya. Kenapa begitu? Wallahu alam. Bisawab, udah gitu aja jawaban paling gampang. Enggak, karena nanti kita ngerti, disinilah letak perbedaan kita semua. Karena disinilah letak dimana semua memori, semua apapun, semuanya ada di jiwa gitu. Nah hari ini kita akan membahas gradasi jiwa ini gitu. Tapi kenapa saya mundur dulu ke sini sedikit, supaya kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, di sini nggak lama-lama amat, ini juga tubuhnya sementara-sementara aja sih. Tapi yang terpenting adalah ketika jasadnya expire, senantiasa jiwanya udah banyak belajar gitu kira-kira. Karena bahasa gampangnya gini, ketika jiwanya bersih, ruh bisa pulang gitu loh Bu, Pak. Berarti kita hari ini lagi membersihkan jiwa nggak kira-kira? Iya. Nah pertanyaannya,
ruh, jiwa, dan jasad ada di satu tempat di sini nggak kira-kira? Iya. Makanya kita ini satu kesatuan dalam satu tampilan gitu kira-kira. Makanya 1, 2, dan 3 disebut esa, menyatu semuanya. Kan nggak mungkin jasadnya di sini, jiwanya mampir di tetangga, nggak bisa. Makanya kalau dalam tradisi Sunda ada kalimat gini, mulih kajati, mulang ka asal. Mulih kajati artinya jasad tanah kembali ke tanah, yang asal kembali ke asal. Jadi ada 2 poin. Ketika jasad mati ke tanah, itu namanya ajal. Ketika ruh kembali ke Allah, itu namanya wafat gitu. Jadi mati dan wafat dan ajal itu 3 hal yang berbeda gitu. Makanya kalimatnya meninggalkan apa? Meninggalkan dunia itu apa? Nah, saya komain dulu. Ibu bapak maaf, dunia itu ada di ruh, ada di jiwa, atau ada di jasad? Ayo, gini. Allah itu berfirman, mau menjadikan khalifah fil ard, khalifah di muka bumi, atau khalifah fil dunia? Fil ard. Tapi ibu bapak waktu doa bawa bumi nggak? Robbana atina fi. Nah, sekarang saya tanya, berarti dunia kita di ruangan ini sama nggak? Wah gawat nih. Contoh. Nah gini. Kan kalau kata Isyana Sarasvati, dunia kita berbeda maka kita tidak bisa menyatu gitu. Aduh, tapi saya salah circle ya. Bencana gini ini kan udah nggak ngomong cinta-cinta di sini ya. Ya, kalau Gen Z tuh masih gitu. Kalau ini alah gitu kira-kira ya. Gini Bu, Pak, maksud saya, maaf ya, gini. Di ruangan ini yang sama ruhnya, jiwanya, atau jasadnya? Udah pasti. Sip? Berarti kita ini kalau ruh ini fitrah, nanti si jiwa mengotori ruh, kita mau kembali kepada fitrah, betul nggak? Berarti target akhirnya simple, kita mau kembali kepada fitrah, betul? Berarti fitrah tujuan kita nggak? Fitrah itu titik akhir kita nggak? Maka fitrah disebut akhirat, sesuatu yang akhir. Pak bingung antara jiwa dan ruh, kan maksudnya kalau yang mati ruh nafsu zaikatul maut, kan yang jiwa yang mati. Betul. Tapi yang kembali maksudnya jiwa yang tenang yang kembali, yang jiwa yang tenang. Tapi yang ruh yang dicabut adalah ruh, itu gimana ini? Ya, 10 menit lagi tenang Bu. Nanti kita ke situ. Santai ya. Ini pertanyaannya kayak pada takut mati sih ya, tenang aja, santai, tenang. Ibu bapak mati itu nggak harus ditakutin, karena pasti, ya. Kalau begitu, Mending dinikmati. kalau begitu, ziarah kubur segala macam itu hanya simbolik saja. Gimana Pak? Maaf. Ziarah kubur segala macam dilakukan oleh kita selama ini itu hanya simbolik saja. Betul Pak, bener banget. Ibu bapak waktu ziarah kubur, ke kuburan apa? Jasad. Emang isinya ada di situ? Enggak, tapi kan seenggaknya jasad itu ada memori. Begitu ziarah kubur, katakanlah orang tua kita bisa melakukan memaafkan kesalahannya dan untuk mengingat melestarikan kebaikannya. That's it. Gitu. Karena begitu kita datang ke kuburan itu tempat makamnya apa? Jasad. Contoh. Ntar mau kemana dulu nih ya? Ini seru sih, makasih ya. Oke. Kita ngomongin bapak menarik nih. Gini. Mulih kajati, jasad dari tanah kembali ke tanah. Tempatnya tanah namanya tempat pemakaman umum. Apa nih kuburan terdekat di sini? Tanah kusir aja. Ibu bapak, maaf ya, yang ke tanah kusir diri sejati kita bukan? Bukan wadahnya. Kenapa? Expired. Oke?
Makanya maksud saya ibu bapak maaf ya, jangan sampai kita memperdalam spiritual, memperdalam agama, memperdalam pengetahuan, tapi nggak rajin olahraga, nggak ngejaga makan. Kenapa? Tubuh fisiknya nggak dijaga nih, hati-hati. Ini kendaraan nih, harus dicintai nggak? Iya, gimana cara mencintai kendaraan? Ibu bapak kalau ke undangan nyari makanan enak atau nyari makanan sehat, yang mana? Enak, ya udah jelas ya, udah nggak usah ngomong lah, udah. Soalnya nyari yang enak terus cepat mati pasti gitu, udah. Iya, makan gula mulu gitu. Iya. Makanya nanti kita ngerti kenapa dalam semua ritual agama pasti ada gerakan tubuh. Sa'i ada gerakan, tawaf ada gerakan, sholat ada gerakan. Kenapa? Kalau tubuh nggak digerakin, nggak sehat, berarti kita lagi tidak mensyukuri sembah raga kita gitu. Oke? Oke, nah saya belok dulu dikit. Kalau jasad expired, tempat pemakamannya disebut tempat pemakaman umum, maka disebut makam. Awas ya, ini suka kebalik. Ada makam, ada makom. Jadi kalau makom Ibrahim apa maksudnya? Bukan makam Ibrahim, bukan. Makom itu artinya derajat. Oh ini makomnya udah tinggi, bukan. Oh ini kuburannya udah tinggi, bukan. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Oke, nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau jasad ini adalah dikubur di tempat pemakaman umum karena mulih kajati, tanah ke tanah. Sekarang saya tanya, si jasad ini sendiri kuburan boleh. Berarti tanah kembali ke tanah. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau jasad ini yang mewadahi jiwa sama ruh, berarti jasad ini mengubur jiwa sama ruh nggak? Gini. Jasad wadah. Berarti kalau wadah ada isinya nggak? Sesuatu yang mengisi dan menjadi wadah, berarti sesuatu dikubur di tempat tertentu, betul nggak? Contoh. Ibu bapak makan bakso dari luar kan pasti ya, nggak mungkin dari dalam kan, dari luar makan bakso. Si bakso masuk ke perut nggak? Berarti perut ini kuburan bakso bukan? Nah gitu kira-kira. Karena bakso masuk ke perut. Oke? Berarti perut kuburan nasi bukan? Kuburan ayam goreng bukan? Nah, berarti kalau gitu si jasad ini wadah dari jiwa kita ada di sini, ruh kita ada di sini. Oke? Berarti jasad wadah dari ruh sama jiwa kita nggak? Berarti secara tidak langsung ruh dan jiwa dikubur di jasad, betul nggak? Tapi tidak tinggal di situ kan Pak, dia pergi. Entar dulu pergi mah belakangan. Ini saya mau ngomong dulu ini dulu. Gini. Sok saya mau nanya dulu. Jiwa ibu bapak ada di mana? Di dalam. Di dalam diri di luar. Ruh ibu bapak ada di mana? Berarti semuanya di dalam apa di luar? Berarti hidup semua terjadi di luar atau di dalam? Di dalam. Ibu bapak ngelihat saya di luar apa di dalam? Ya ibu bapak ngelihatnya di luar, tapi ibu bapak memaknainya kan di dalam. Betul nggak? Ibu bapak proses ngelihat gimana sih? Mata dan ke otak. Setiap cahaya memantulkan sesuatu yang padat, maka dipantulkan kepada retina mata, diinvert di sini di otak, dimaknai. Berarti sebenarnya ibu bapak ngelihat saya di luar atau di dalam ibu bapak? Di dalam. Makanya semua penilaian tergantung isinya masing-masing gitu. Betul nggak? Saya nanya Bu, Pak, ada nggak hidup yang terjadi di luar diri kita? Nggak ada. Ibu bapak sebel sama orang itu, sebelnya di situ atau di sini? Nah gitu. Berarti yang nyebelin dia atau gua? Nah. Karena begitu saya ngelihat orang hanya refleksi di sini. Berarti lagi ada kemarahan di sini. Maka ibu bapak kalau ada orang lagi marah-marah, sadarilah jiwanya sedang terkoyak, jiwanya sedang sakit dan jiwanya sedang penuh dan perlu kasih sayang. Nggak usah dibenci lagi. Makanya dia keluar sakitnya melalui kata-kata gitu. Betul nggak? Karena semua yang keluar dari ucapan, dari tindakan pasti datangnya dari yang dikubur di dalamnya. Gak mungkin datang dari luar, gak mungkin.
Oke sampai sini? Dapat sampai sini? Berarti jasad kuburan jiwa sama ruh nggak? Oke nggak nih? Oke. Sip. Sip. Maksud saya kan nggak mungkin jiwanya di sini, ruhnya di sini, jasadnya di sini, kan nggak mungkin. One whole package. Oke? Oke. Dapat? Paham? Atau puyeng? Ya, tapi harus puyeng dulu. Nah, berarti ibu bapak, sorry to say, di antara ketiga ini yang bisa merasakan happy, nggak happy, kesal, benci, iri, dengki, ruh, jiwa atau jasad? Jiwa. Ego tuh ada di sini. Makanya orang kalau sakit apa? Asuransi kok nggak ada, melayani asuransi ruh nggak ada. So ibu bapak cari perusahaan mana yang mau ngomongin ruh, betul nggak? Sekarang saya tanya ibu bapak, kira-kira kalau jiwanya lagi nggak tenang, sedih, bete, kira-kira nyaman nggak hidupnya? Itulah namanya tersiksa di dalam kuburan jasadmu, itu namanya siksa kubur gitu. Dan ketika jiwanya dalam tersiksa, berarti dia lagi ada di frekuensi rendah. Nah itu yang nanti kita bahas. Ketika jiwa ada di frekuensi rendah, namanya neraka. Ketika jiwa ada di frekuensi tinggi, namanya surga. Berarti surga dan neraka tergantung jasad, jiwa atau ruh? Jiwa. Berarti ibu bapak kalau lagi misuh-misuh, bete, kesel, benci, kira-kira lagi nyaman gak jiwanya? Berarti lagi ada di frekuensi rendah atau tinggi? Itulah ibu bapak lagi tersiksa di dalam kuburan jasad, maka terjadi di dalam diri kita. Saya pernah bu pak, saking penasarannya, orang yang meninggal saya tungguin sampai besok pagi, nggak ada ribut-ribut di bawah bu pak. Nggak ada nggak ada. Kenapa? Tempat pemakaman umum hanya tempat jasad, di mana jasad itu hanya menjadi wadah sementara untuk fitrah sama jiwa kita. Sementara. Oke. Jadi penyiksaan ada di mana? Gini. Kalau siksa itu korelasinya sama sakit nggak? Penyiksaan supaya merasakan sakit. Oke? Pertanyaan. Ibu bapak punya pengalaman dicabut jiwa nggak sama Allah? Ini suka aneh-aneh ya. Coba ada Quran nggak? Buka bu, 39 ayat 42. Oh pakai mic ya, biar oke ya. 39 ayat 42. Az-Zumar ayat 42. Monggo mbak. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Oke, dalam perspektif bahasa di situ menggunakan nafs. Nah ya, ibu supaya ngerti dulu nih. Maaf. Kalau orang dicabut jiwa, mati nggak? Malaikat itu pencabut apa? Nyawa itu jiwa plus ruh, namanya nyawa. Jadi satu. Tapi jiwa bisa dicabut sendiri nggak tanpa ruh dicabut? Ulangi lagi ayatnya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ketika dia apa? Tidur. Ibu bapak pernah tidur nggak? Lah, waktu ibu bapak tidur, ibu bapak kemana? Blank nggak? Blank nggak? Dalam perspektif ini, sesaat kita bobo, itu jiwanya nggak aktif. Tapi masih hidup nggak? Karena sang hidupnya masih ada di situ. Oke? Oke nggak ini? Berarti waktu ibu bapak bobo tidur, jiwa on nggak? Oh. Tapi ruh? Oh.
Kalau jiwa off, ruh off, itu namanya is dead. Meninggoy. Oke? Berarti kalau jiwa doang yang off, mati nggak dia? Dia bisa tidur, bisa koma. Orang yang koma, ininya switching off. Pertanyaan, orang tidur bisa berbuat baik nggak? Nggak bisa. Bisa berbuat jahat? Nggak ada maling lagi tidur, maling nggak ada. Nggak ada kiai ceramah lagi tidur, nggak ada. Kan itu mah nggak sengaja ya. Kecuali bapak pura-pura lagi sebelah sama istri tidur, pop gitu. Kecuali sih, ya itu jurus bagus pak. Sorry ketiduran. Padahal emang kesel aja. Nah, itu bagus sih, itu metode bagus pak, makasih. Ya. Nah berarti pertanyaan saya, pertanggungjawaban ada di mana? Kenapa? Karena yang berbuat. Karena semua aplikasi apa yang kita lakukan, recordingnya ada di sini. Maka di dalam jiwa, ingat nggak waktu kita bahas pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Jadilah pikiran, perasaan, emosi. 1736, silakan. Nah. Aduh, kita penting banget loh ngerti jiwa, Bu, Pak. Penting banget supaya nggak terkecoh gitu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Janganlah kamu mengikuti kalau kamu nggak tahu. Kalau dalam perspektif di Quran Madinah tuh lebih enak terjemahannya gini. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nggak kamu punya pengetahuan tentangnya. Kenapa? Lanjut. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawabannya urusan fisik bukan? Apa yang dipertanggungjawabkan? Jiwa, pendengaran, penglihatan, hati. Sip? Sip sampai sini? Jadi sebenarnya seseorang tersiksa di ruhnya atau di jasadnya? Di sini. Berarti ibu bapak kalau hidup pengen baik, yang diperbaiki apanya dulu? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini nenek moyang kita udah tahu nih gitu. Cuman cucu-cucunya rada-rada ndablek gitu. Namanya juga cucu ya, Mbak. Sip? Jadi waktu ibu bapak jiwanya merintih, jiwanya sakit, jiwanya penuh benci, lagi tersiksa nggak? Jadi siksa kubur kapan? Ya, tadi pagi juga bisa. Ibu bapak tadi pagi ada yang bete nggak? Nah, berarti di neraka namanya. Sip sampai sini? Oke? Ah, saya komain lagi, Pak. Hai. Sorry, biar kerekam. Ya. Jadi apakah ada siksa kubur yang betul-betul kubur maksudnya taman pemakaman? Di sana gitu? Iya. Gak tahu Pak, belum pernah masalahnya. Udah gitu aja kan saya nggak tahu ya. Daripada ngarang, betul nggak Pak? Tapi kalau dengar hadis Nabi yang pernah mendengar ada teriakan ahli kubur di dalam kubur bahwa dia disiksa karena nggak cebok lah itu. Nah itu ada siksaan gitu ya. Nah, yeah. Kalau mendengar keterangan Kang Abu barusan ini siksa kubur ya sekarang ini. Sip. Yang lebih realitas yang mana Pak? Kan nggak tahu itu hadisnya hoax atau enggak. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu cerita. Kita percaya ceritanya ya udah. Tapi realitasnya kan kita nggak tahu gitu Pak. Iya. Mengikuti sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Gitu. Nah, jadi maaf ya, ibu bapak mau nanti siksa kubur atau ada atau enggak, itu urusan nanti. Ibu bapak mau percaya silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya, ketika kita sibuk memikirkan ilusi masa depan karena hidup hanya di sini, nih perjanjian kita tadi, mendingan jauh lebih fokus kepada yang realitas tersiksa sekarang daripada nanti, gitu. Itu sih kata kuncinya. Sip ya? Oke? Ibu, silakan. Ini korban dongeng tuh gini nih ya. Assalamualaikum, Ya. maaf tadi terlambat. Mau tanya Pak, saya sering dengar istilah terus terang
I'm your fans, jadi suka denger istilah kita harus belajar menggali kubur sendiri. Itu Betul. maksudnya gimana? Ya, kita penting untuk belajar menggali kubur. 17-14 coba belok. Bener banget Bu, bener banget. Top. 17-14. Bener banget. Top. Bacalah kitabmu. Ikro kitabaka. Bacalah kitabmu. Kenapa coba? Lanjut. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ibu bapak mati pasti dihisab nggak? Pasti ya. Yang menghisab siapa? Allah apa malaikat? Diri sendiri. Diri sendiri. Siapa yang menghisab? Jiwa. Maka kalau kita jarang menggali kuburan kita sendiri yang namanya jasad menuju kepada jiwa, kita nggak pernah kontemplasi, kita nggak pernah tahu perasaan kita lagi apa, kita nggak pernah merekayasa atau memperbaiki semua pemikiran-pemikiran buruk kita. Berubah nggak hidupnya? Nggak mungkin. Maka semua perjalanan ini nanti ketika kita ngerti, ketika ikro kita bakal meniti ke dalam diri. Karena semua kehidupan terjadi bukan di luar tetapi di dalam gitu. Gitu Bu. Contoh-contoh. Ibu bapak maaf ya, orang jahat itu gara-gara jiwanya juga jahat nggak kira-kira? Kalau kita ngomongin dualitas, betul? Sekarang saya tanya, dia mau jadi baik yang diperbaiki tangannya atau jiwanya? Tangannya dibekam gini, kalau jiwanya jahat, dia nyari cara gimana caranya? Betul nggak? Makanya waktu Ramadan, setan diborgol nggak? Waktu Ramadan kan setan di penjara katanya, diborgol nggak? Iya, tapi waktu Ramadan masih ada yang nyuri nggak? Kenapa coba? Karena lupa mulutnya nggak diplester, jadi dia masih tetap ngomong, gitu kira-kira. Loh, omongan bisa mempengaruhi nggak? Bisa. Jadi mau tangan diborgol, kalau ininya masih jalan, selesai. Gitu. Dapat nggak? Oke? Jadi ibu perlu menggali kuburannya sendiri nggak? Coba ibu bapak dengerin, kuburan tuh jangan aneh-aneh, takut, serem. Bukan. Kuburan adalah wadah. Oke? Kuburan sejati adalah jasad, tempat wadah, ruh sama jiwa kita disimpan di situ. Jadi waktu ibu bapak habis mandi ngaca, ibu bapak lagi nonton apa sebenarnya? Nah, gitu. Ya Allah, ini kuburan jasad sama jiwa ya ternyata gitu. Dan ibu bapak ngaca 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dan tadi pagi, beda nggak? Apa bedanya? Makin rada-rada keriput nggak? Iya, karena dia produk dari gravitasi. Tapi isinya berubah nggak? Yang ini yang nggak berubah. Ini berubah. Berarti kalau jasad berubah, jiwa berubah. Diri kita yang sejati cuman ruh itu sendiri gitu. Paham nggak nih? Paham nggak? Jadi kesakitan ada di mana? Bukti. Pernah sakit gigi nggak? Kalau ketiduran, kerasa sakitnya nggak? Udah gitu aja. Lagi puyeng, ketiduran, kerasa sakitnya nggak? Enggak. Ditinggalin orang tercinta, ketiduran, sedih nggak? Berarti sedih, sakit, benci, iri, dengki, semua perasaan, semua emosi, semuanya ada di jiwa ketika dianya on. Berarti ibu bapak kalau mau bagus tidur terus. Tapi ini bapak shortcutnya bagus sih. Tapi kalau bobo terus tidak bermanfaat. Oh ibu bapak ada orang keren gini, sorry ya, saya itu tidak pernah zina, tidak pernah korupsi. Kenapa? Karena saya meninggalkan semua dan saya tinggal di ujung sendirian di gunung. Satu, ya dia memang nggak melakukan itu karena emang nggak ada godaannya aja sih gitu. Betul nggak? Iya. Maka benar banget, kalau mau oke aman, bobo aja terus. Tetapi tidak memfungsikan sebagai khalifatullah di muka bumi yang rahmatan lil alamin. Jadi boleh nggak bobo terus? Ya. Boleh. Sip? Ini oke nggak? Dapat? Dapat? Nah sekarang saya tanya, berarti setiap hari yang kita lakukan lagi melakukan manajemen, memanage jiwa nggak? Iya. Ulang sekali lagi. Anggap gini ya, ibu bapak ya.
Spidol ini ruh, penghapusnya jiwa, tangan saya jasad. Ini kita. Spidol apa? Ruh, jasad, ini jasad. Ini jiwa, ini jasad. Kalau dicabut mati nggak? Tidak. Nggak. Kenapa? Tidur. Karena masih ada daya hidup namanya ruh. Ibu bapak punya ruh nggak? Apa buktinya? Bisa hidup. Bukan, napas. Seganteng apapun, sekaya apapun, gak napas, dikafani. Betul nggak? Orang sibuk sesuatu, lupa sama napas. Mau punya apa, gak punya napas, gimana? Wassalam. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau kita datang dari sumber yang sama, napas kita datang dari sumber yang sama nggak? Iya, kita menarik udara yang sama. Ingat nggak waktu pertama kita ketemu? Itulah kenapa kita disebut saudara. Sesama yang mengambil napas dari sumber oksigen yang sama, udah nggak usah berantem lah. Berarti kita saudara nggak? Iya. Jadi ibu bapak boleh benci sama siapapun kecuali orang yang tidak menarik nafas bareng sama kita. Sok boleh benci. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kalau ngomongin ruh, sekampung nggak semuanya? Menyatu nggak semuanya? Nah berarti ranah ribut adanya di jiwa nih. Kenapa? Karena jiwa kita ini adalah pilihan kita masing-masing. Terserahmu. Contoh, saya mau nanya, ibu bapak, Allah bisa membuat orang beriman nggak? Bisa. Mulai lagi nih, mulai. Ya kalau bisa, gampang banget. Pamannya Nabi Muhammad dibikin aja beriman. Betul nggak? Susah apa sih Allah bikin Fir'aun beriman gitu? Betul nggak? Jadi Allah bisa ngebuat orang beriman nggak? Bisa, cuma pilihan orangnya itu mau apapun Allah bisa. Aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah. Berarti itu urusan prerogatif kita nggak? Iya. Jadi ibu bapak kalau tidak mau beriman, bisa beriman nggak? Jadi ibu bapak mau ngedoain anaknya, ya Allah semoga anak aku beriman, dianya nggak mau, nggak bisa. Gimana? Iya. Berarti kalau siapa yang dikehendakinya, yang mau menghendaki siapa? Ibu. Betul, tetapi dia mau dikehendaki atau tidak urusan siapa? Kalau ibunya nggak mau bisa nggak? Anaknya nggak mau bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Allah bilang, aku, contoh 2856. Yo, ini kita jangan pasrah fatalis gitu ya, terserah Allah aja deh gitu. 2856. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Jelas nggak? Selevel Nabi Muhammad sampai dibilang, wahai Muhammad, kamu sesayang apapun sama siapapun gak bisa ngasih. Betul nggak? Lanjut. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Lanjut. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Yang apa? Pertanyaan, mau atau tidak urusan siapa? Kita. Betul. Allah yang membalikkan hati supaya dia mau. Betul. Tapi kemauannya datang dari siapa? Aku. Makanya Allah ngasih kebebasan gitu loh, Pak. Kamu mau kek, mau enggak? Your choice. Makanya hukum hidup itu adalah konsekuensi. Ibu bapak kalau Allah mau nggak akan harus ada perang dong, betul nggak? Di mana ada letak Allah sekarang ada perang? Betul nggak? Contoh. Kemarin Indonesia lawan Arab sepak bola. Dua-duanya doa nggak? Kira-kira yang menang yang kuat doa atau yang bagus strategi main bolanya? Kan begitu, Arab doa, ya Allah, Indonesia doa, ya Allah. Gua pusing nih kalau kata Allah ceritanya nih. Ini menangin yang mana? Dua-duanya Islam. Betul nggak?
Makanya aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu nggak mau berubah. Jadi Allah maha membolak-balikan, iya, tapi kamu mau dibolak-balikan atau enggak gitu? Sip? Jadi mau wilayahnya manusia itu apa ya dalam hal ini? wilayah manusia, keinginannya, egonya, di sini di jiwa, gitu. Yang namanya sunatullah ya berarti. Nah, sunatullah itu hukumnya, gravitasi itu sunatullah. Kita mau manut sama gravitasi atau tidak, urusan kita. Tabur tuai itu sunatullah. Kita mau manut sama tabur tuai, urusan kita. Contoh, kalau orang nggak ngerti sunatullah, nanam cabai keluar cabai. Kita sok tahu, nanam cabai doa, ya Allah tumbuhkanlah durian. Pusing nggak? Pusing. Begitu durian nggak tumbuh, Allah mengazab aku. Bukan, lu bego aja gitu. Udah tahu nanam cabai, ya keluarnya pasti cabai gitu. Sekarang saya tanya, yang membuat cabai tumbuh siapa? Nah, mulai. Yang menumbuhkan Allah, tapi yang nanamnya kita. Kolem. Makanya disebut khalifah. Kita mau nggak kerjasama sama Tuhan gitu kira-kira? Sip? Oke? Contoh lagi. Ibu bapak ini diam-diam gini, oke nggak ini? Oke. Antara ya. Ibu, saya mau nanya dulu deh. Allah nyuruh kita beriman nggak? Nyuruh nggak? Satu lagi, 4170 silakan. 4170. Anissa 170. Asar tuh jam berapa ya? Wahai manusia. Wahai siapa ibu bapak? Berarti ini untuk siapa? Termasuk kita nggak? Lanjut. Sungguh telah datang Rasul. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Oke, kebenaran udah ada belum? Nah, pertanyaan. Orang yang ngikutin kebenaran atau yang menolak kebenaran tergantung kebenarannya nggak? Tidak. Enggak, tergantung siapanya. Orangnya. Sip, mantap, lanjut. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Berimanlah itu lebih Baik. Jadi Allah nyuruh atau ngasih pilihan? Pilihan. Lanjut. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Jadi kamu beriman aku nggak untung, kamu kafir aku juga nggak rugi. Berarti kita beriman atau nggak beriman, keiman atau kafir buat Allah bukan? Ibu bapak sholat buat siapa? Puasa buat siapa? Karena semuanya bukan untuk Allah, untuk kembali kepada diri. Sekarang saya tanya, mohon maaf, bisa nggak ngomong? Sorry ya, saya tuh emang nggak pernah sedekah. Kenapa? Karena aku ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang pelit. Boleh gitu nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Berarti pelit itu takdir atau dilatih? Nah gitu. Atau turunan? Sorry ya, aku tuh nggak sedekah. Kenapa? Papa saya pelit, jadi saya emang turunan pelit sih. Masa begitu? Betul nggak? Berarti ibu bapak maaf ya, yang spesial diberikan Allah kepada manusia apa sih? Pilihan. Iya tak? Iya akal. Akal itu fungsinya buat apa? Memilih. Memilih. Jadi ibu bapak boleh milih beriman nggak? Allah membolehkan nggak? Boleh milih kafir? Allah membolehkan nggak? Allah aja membolehkan nggak rese. Kenapa kita rese banget sama keimanan orang lain coba? Dia yang milih kok. Karena semuanya hukumnya konsekuensi. Jadi kita mempertanggungjawabkan keyakinan orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Ya terus ngapain ribet amat sama keyakinan orang, pikiran orang? Ibu bapak sesayang-sayangnya ibu-ibu sama suaminya mati nggak bareng gitu, nggak mau lagi bukan nggak bareng, kita sehidup semati. Oh, itu kan pret banget ya. Dulu ya pak. Dulu tuh kata bapak juga dulu. Sampai sini oke? Ya. 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 Jodoh, pertemuan, rezeki itu dari Allah. Walaupun kita sama-sama berusaha, tapi rezekinya belum tentu sama. Betul. Nah, berarti ya segala sesuatunya
kita kalau misalnya begitu, kalau nggak yakin dengan kadar Allah, kita bisa ini Pak, kok saya sama-sama berusaha, kok saya sedikit, kok dia banyak gitu. Iya. Jadi Iya. segala sesuatu itu nggak tergantung kemauan aja menurut saya. Jadi Iya. tergantung kepada usaha, iya, tapi sama-sama berusaha. Tapi ada kadar Allah di sini. Betul, kadarullah itu hasil, Bu. Sekarang saya tanya, Ibu kalau mau menuju hasil terus nggak usaha, gimana caranya? Sama antara hasil sama manusia itu. Pasti, makanya semua pasti berbeda. Berarti sekarang saya tanya, Ibu fokus ke hasil atau fokus ke usahanya? Usahanya. Yang membuat Ibu mau usaha atau tidak siapa? Kok Allah sih? Diri sendiri. Ibu udah makan belum sih, Bu? Ibu datang ke sini, siapa yang nyuruh? Allah. Diri sendiri. Iya, diri Ibu menyuruh Ibu datang ke sini, berarti Ibu ada kemauan nggak? Iya dong. Maka Ibu datang ke sini dengan kemauannya Ibu dapat ilmu. Kalau Ibu nggak datang ke sini, nggak dapat ilmu. Berarti Ibu dapat ilmu karena Ibu ingin nggak kira-kira? That's it. Ya, tapi bukan dalam hal datang aja, ini dalam masalah kadar Allah itu ada, maksud itu nggak semuanya dan kemauan gitu. Iya, ngerti. Kemauan, maksudnya itu kenapa satu orang ini sakit gitu? Emang dia punya kemauan untuk sakit, padahal dia udah berusaha untuk sembuh, udah berusaha untuk Betul, ini, betul. udah ikhtiar. Betul. Tapi tetap ada kadar dari Allah bahwa Betul, ini nggak kadarullah itu sesuatu yang namanya realitas, Bu. Dan realitas nggak bisa ditolak. Pasti datang nggak? Pasti. Tetapi untuk menuju realitas kan kita nggak diem dong. enggak. Yes. Udah berusaha. Usaha. Nah sekarang pertanyaannya, Ibu bisa menemukan realitas kalau nggak ada usaha, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi yang menumbuhkan padi petani atau Allah? Oh, qadarullah akan datang padi. Ibu diem aja nggak nanam, Kita keluar padi berusaha, nggak? tapi kalau Allah mendatangkan ini badai atau apa, kan tetap juga nggak tumbuh. Iya, semua yang didatangkan kan realitas. Iya. Tapi kalau kita tidak menyebut realitas, mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Iya. Jadi ada usaha, ada hasil, Iya. dan semuanya ada penetapan. Qadarullah itu artinya ukuran, Bu. Jadi Ibu jangan pengen doa terus kejadian, gara-gara Ibu doa terus kejadian, nggak mungkin. Nggak belajar, ya nggak bisa lah, gitu. Ya enggak, maksudnya justru kita berdoa terus nggak kejadian, ya kita ya udah memang kadarullahnya begitu. Makanya segala sesuatu yang tercipta bukan keinginan kita, makanya kita percaya pada yang satu, maka kita bisa menerima. Sip. Makanya hidup tidak sesuai dengan keinginan. Berarti yang bermasalah keinginan Ibu nggak? Iya, karena yang terjadi pasti realitas. Maka kalau keinginan lebih tinggi dari realitas, Ibu stres pasti. Ya makanya kita harus tahu apa di sini ada kadar Allah, ada campur tangan Allah dari kemauan kita, maksudnya gitu. Betul. Berarti kita penting menyesuaikan keinginan dengan realitas. Maunya Allah apa sih? Karena yang pasti menang adalah maunya Allah. Itu namanya qadarullah. Karena maunya Ibu nggak akan menang gitu. Nah sekarang saya tanya, Ibu mau atau nggak, yang menentukan siapa? Kita. Tapi tetap dari Allah. Iya. Pasti. Ya. Sok Ibu ada Qurannya, coba buka dulu satu aja, 13 ayat 11. Coba Ibu baca deh. 13 ayat 11. Beda antara orang pasrah sama putus asa, Bu, ya. Kita harus ngerti itu. 13 ayat 11. Ayat 11. Ini 11. Ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sip, terus? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke, tahan. Apa katanya, Bu? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa? Keadaan suatu keadaan suatu kaumnya ganti pakai nama Ibu, coba. Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sip. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan Sip. tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sip. Betul nggak? Berarti apa yang kita lakukan akan selalu kembali kepada apa yang kita dapatkan. Inilah nanti yang disebut dengan hukum yang namanya tabur
tuai. Berarti Allah pengen kita pasif atau aktif, Bu, Pak? Hah? Iyalah. Ada usahanya. Justru nanti letak perbedaan kita adalah tergantung konsisten kepada usaha atau tidak, gitu kira-kira. Sip. Dapat ya, Bu ya? Ya, dikunyah dulu, Bu. Nanti Ibu paham pelan-pelan. Supaya nanti kita jadi jangan apatis gitu. Oh, udah deh, hidupan terserah Allah aja. Bener, nggak salah. Tapi terserahnya tadi, jangan sampai tidak menggunakan pengetahuan. Kita harus ngerti sistem Allah gitu. Gitu. Oke, sampai sini? Ya. Wah, silakan Bapak dulu. Ya, boleh, Pak. Di papan itu ada 3 lingkaran. Ya. Yang ditiupkan adalah ruh. Ya. Yang wadah ini diciptakan dari yang setitik air yang pernah dijelaskan itu. Ya, oke. Lalu ditiupkannya setelah 4 bulan 10 hari. Oke. Nah, terus jiwa ini kapan datangnya? Sip, bagus. Memang kita belum bahas, Pak. Tenang. Tenang. Terima kasih. Tenang. Bapak silakan, Pak. Tenang, tenang. Terima kasih, Ustaz. Jadi tadi dari Ibu di samping bagus juga pertanyaannya sih kalau saya melihat. Jadi di sini keseimbangan kombinasi antara usaha dan qadarullah itu tadi tentu menghasilkan satu output yang pasti berbeda karena setiap orang punya perbedaan masing-masing. Dan dalam kondisi seperti itu sebetulnya kalau dari sisi positif tentu kita bisa melihat bahwa Allah Maha Adil karena ada unsur goib yang kita tidak bisa perhitungkan sepenuhnya oleh kita sebagai manusia, sehingga ketika kita melihat itu bisa menerima, maka kita akan dapat esensinya. Mungkin gitu kali Ustaz ya. Betul. Gini, Ibu Bapak, kalau Allah Maha Adil, segala sesuatu yang didapatkan sesuatu pula akan adil dengan usahanya nggak kira-kira? Iya. Kan nggak adil dong dia tidur, misal ini contoh gampang aja ya, nggak ngapa-ngapain, bok dapat, yang kerja keras dapat juga, kan nggak gitu. Cuman memang tidak sesimpel ukurannya hanya yang didapatkan tuh nggak gitu. Karena nanti ukuran kebenaran dalam konteks yang namanya pencapaian rezeki misalnya, sorry to say, itu tidak terletak pada jasmani dan harta, nggak di situ. Karena harta yang paling indah dalam hidup adalah ketenangan jiwa sebetulnya. Selesai. Maka uang banyak, jiwa nggak tenang, stres. Jabatan tinggi, jiwa nggak tenang, stres juga. Maka nanti kita akan ngerti semua fokus dalam penilaian atau konteks hikmah itu letaknya pada jiwa. Makanya kulun nafsin zaikatul maut. Gitu Pak. Jadi akhirnya pengendalian atau pengontrolan keinginan ya. Betul. Iya, iya. Apa Pak ada Quran nggak? Ada. Boleh dibuka Pak. Surat 22 ayat 52 silakan. Ujungnya di sini, karena kita diberikan kebebasan ingin. Kenapa Bu? Punya. Manusia iya. Malaikat itu nggak ada keinginan untuk membantah, gitu. Setan nggak punya keinginan untuk nurut, gitu. Iya gitu aja. Silakan Pak. 22:52 ya. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kecuali apabila dia mempunyai suatu apa? Keinginan. Lanjut. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Berarti pintu masuknya setan ada di mana? Nah gitu. Berarti Ibu Bapak kalau banyak keinginan banyak apanya? Nah gitu. Terus lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya dalam hati orang-orang beriman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sip, mantap. Berarti adil nggak Allah? Siapa yang berbuat akan merasakan. Siapa yang menanam akan menuai. Jadi Ibu Bapak nggak usah khawatir sama keadilan sistemnya Allah. Karena kenapa? Semuanya pasti presisi gitu.
Jadi ibu bapak nggak usah mikirin, aduh ini tetangga licik banget ya, semoga nanti ada. Udah nggak usah, udah pasti kok. Ada orang menyakiti kita apa dan lain-lain. Kapan ya Allah ini dibalasnya? Nggak usah. Dia menyakiti kita karena kita juga tanpa sadar menyakiti banyak orang misalnya. Kita nggak tahu. Karena semua hukum di semesta raya ini nggak mungkin, kalau nggak adil tuh nggak mungkin. Gitu. Makanya semua musibah yang datang kepada diri kita disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Nah, semua penyebab dan pengundangnya adalah jiwa. Sampai sini oke? Sip. Dapat? Antara tadi keinginan di luar diri kita, orang lain, urusan dia, ya. Terus kaitannya dengan 13-11, ya. Tapi di mana ruang kita terkaitannya dengan kebermanfaatan sebagai khalifah? Karena kita juga punya seperti beban atau seperti tanggung jawab untuk membawa kebaikan di muka bumi. Nah, di mana ruang kita itu urusan lo. Lu juga nggak mau berubah, urusan lo. Tapi di mana kita sebagai bermanfaatan? Oke, gimana caranya gitu? Bukan, di mana ruang kita? Di mana ruang kita? 1253, Pak. 1253. Nah, ini ruangannya ada di sini. Surat 12 ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jadi semua orang pasti punya kesalahan nggak? Pasti. Pasti dong. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Karena nafsu ini pengennya menjauh terus dari ruhaninya, pengennya menjauh terus dari Allah. Oke. Kenapa? Karena godaan eksternal tuh tinggi gitu. Kecuali yang diberi rahmat. Kecuali yang dirahmati. Terus? Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti keinginan ada yang dirahmati oleh Allah nggak? Ada. Itu namanya diridhoi. Berarti pilihannya cuma sederhana, ibu bapak. Aku menjalankan sesuai dengan egoku, atau aku menjalankan sesuai dengan keinginan Allah. That's it. Contoh ya, satu aja. Ibu bapak pernah nggak waktu kita ngasih sedekah, waktu ibu bapak ngasih sedekah, si ego ngomong, semoga dapat lebih banyak dari yang aku berikan. Suka gitu nggak? Ada nggak gitu-gitunya? Berarti begitu ibu bapak ngasih tapi berharap, kira-kira itu keinginan ego atau keinginan Allah? Nah udah gitu aja. Bukan nggak boleh sih. Cek. Pakai ini Pak kali. Maaf. Punten. Jadi sebetulnya dengan kondisi tadi kan ridho ya, itu kunci utama. Apakah dalam kondisi ridho itu ada turunan yang bersamaan kita boleh juga punya harapan tapi di luar ego itu? Ya. Keinginan kita di luar ego. Ya. Nah, berarti kalau keinginan kita melakukan sesuai sama ego, ya berarti kita lagi nggak jadi khalifah gitu loh Pak. Artinya murni ridho itu betul ridho yang murni. Maksudnya apakah kita tidak boleh punya harapan yang bersamaan dengan ridho itu, atau ridho itu kan benar-benar ridho tanpa ada embel-embel lain? Karena kalau kita sudah menyatu dengan kesadaran ilahi, bahkan harapannya pun diridhoi gitu loh Pak. Nggak akan aneh-aneh lagi gitu dalam tanda petik. Jadi bisa dibilang ada ayat Al-Qur'annya, jadi murni ridho, sepenuhnya ridho tanpa ada embel-embel lain. Betul. 98 ayat 8 Pak, coba buka. Ini keren banget ayat ini nih. Berbicara masalah ridho. 98 ayat 8. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Allah ridho terhadap mereka dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Berarti Pak, proses hidup adalah proses kalibrasi maunya Allah begini, maunya kita gini, kita nanti gini, tak 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 ceklek, klak, dah nyampe. Akhirnya nanti perkalibrasian gitu. Berarti lebih condongnya kepada tidak ada embel-embel selain ridho itu ya. Artinya mungkin begini Ustadz, kadang kita ingin misalkan kita bersedekah gitu ya Ustadz ya, untuk menggapai ridho Allah. Lalu bersamaan dengan itu kan ada ayat Al-Quran, tunjukkanlah tapi lebih baik kalau disembunyikan. Tapi ada momen tertentu kita mau menunjukkan supaya ngajarin anak kita nih gitu ya. Nah itu kan embel-embel Ustadz. Betul. Nah itu Nah, bagaimana? berarti semua tergantung dari niat dong berarti. Betul nggak Pak? Iya. Nah, contoh 274 misalnya, silakan. 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dari malam dan di siang hari. Malam dan di siang hari Secara tersembunyi dan terang-terangan. dua-duanya disebut nggak Pak? Iya. Berarti sembunyi boleh nggak? Boleh. Terang-terangan boleh nggak? Boleh. Tetapi niatnya gimana nih? Contoh. Iya. Ketika saya mau bersedekah, kenapa saya terang-terangan? Saya mau ngajak dengan ranah untuk dakwah misalnya. Iya. Niatnya bukan sombong. Gitu Pak kira-kira. Nah, cuman kembali nih, kita tuh nggak pernah beneran tahu kan orang ini niat lagi mau flexing atau mau dakwah gitu. Nah, yang lebih baik adalah nggak usah ngejudge gitu kira-kira. Kan sekarang kayak gini, Allah sedekah aja di bawah liputan TV misalnya. Nah, itu kan kira-kira bukan masalah kita ngelihat dia sebagai riya gitu. Padahal niat orang itu, saya mau ngajak kalian semua supaya berbuat baik gitu kira-kira. Maka tersembunyi oke, terang-terangan oke, tergantung kepada niatnya apa gitu. Ya, jadi artinya itu merupakan selama niatnya sesuai dengan yang dipandu oleh Al-Quran menjadi satu bagian dari proses ridho. Ridho, sip, mantap. Ya berarti maaf bahasanya mungkin ridho dengan embel-embel asal sesuai dengan Al-Quran berarti itu bagian dari ridho juga ya. Karena embel-embelnya pun adalah diridhoi gitu loh Pak. Karena kan begitu ada kata-kata tersembunyi atau terang-terangan, berarti Allah meridhoi tersembunyi nggak? Ya. Meridhoi terang-terangan nggak? Aman, nggak ada embel-embel sebenarnya. Gitu Pak. Terima kasih. Sip ya, wah keren pertanyaannya. Mantap. Oke. Ini yang lain ngerti nggak kira-kira? Ibu silakan Bu. Antara jiwa dan maaf, keterkaitan antara jiwa dan Jiwa sama ruh ya? Iya. Sekarang ya? Sip. Oke. Ya, tenang. Seru tuh kalau diskusi gini sih Ibu Bapak ya. Jadi kita nggak usah terpatok sama beres ini gitu, santai. Tapi sampai sini oke Ibu Bapak? Dapat something nggak? Sip, alhamdulillah, mantap. Dah. Sekarang sebelum ke lapisannya, kita bahas dulu bedanya apa. Ya, supaya Ibu Bapak rada kebayang. Dan ini emang nggak bisa dibayangin, memang nanti pada akhirnya penting untuk dialami. Tapi at least Ibu Bapak hari ini dapat knowledge-nya gitu. Oke, saya kasih contoh. Ibu Bapak kita tadi asalnya dari Allah dan mau kembali ke Allah, clear? Nah, saya mau kasih analogi gini aja. Kalau saya jadi di NASA misalnya, dikirim ke Mars. Berarti kalau saya mau pergi ke Mars harus pakai baju spacesuit nggak? Spacesuitnya apa tuh ya? Baju luar angkasa, betul nggak? Kenapa? Beda di sana. Sip? Berarti kalau sekarang ini saya dikasih spacesuit nih. Nah, gitu. Pertanyaan, begitu saya dikasih spacesuit sama NASA, berarti spacesuit ini akan kompatibel sama Mars nggak kira-kira? Iya dong. Berarti teknologinya tinggi nggak? Tinggi. Teknologi sangat tinggi. Sampai sini oke? Nah itu sama-sama kita. Si dalamnya ruh, ini adalah baju buminya, teknologinya tinggi, gitu kira-kira.
Nah, di dalam teknologi ini sama kayak mobil. Kalau misalnya bensinnya mau habis, ada klip merah nggak? Nah, itu ada indikasi namanya. Nah, indikasi-indikasi. Oh, ini kayaknya udah harus ganti oli nih. Oh, ini kayaknya bensin harus nambah nih. Anyway, Ibu Bapak, kalau mobil di E itu artinya emergency, jangan salah ya. Artinya bentar lagi ini mau habis. Sip? Berarti indikator parameter si tubuh ini, si teknologi ini, si kendaraan bumi ini canggih banget nggak? Nah, semua indikator sinyal-sinyal dari kendaraan kita itu namanya jiwa gitu kira-kira. Contoh, Ibu Bapak kalau lapar ada rasa lapar nggak? Itu kan teknologi tubuh ini nih. Begitu kamu perlu makan, dia nyala alarmnya, tenot. Cuman karena makannya kebanyakan, bukan waktu lapar aja pengen makan, jadi ngemil mulu gitu kira-kira. Nah, ketika kita lepas dari fungsi dasar tubuh sebagai bahan hidup kita, jiwa lama-lama jadi kecanduan. Akhirnya muncullah yang namanya ego. Ibu Bapak makan itu untuk bertahan hidup bukan? Jadi kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, tapi ada nggak orang nggak berhenti makan mulu? Berarti tubuhnya lagi nggak butuh, karena egoistiknya hadir, diisi terus. Jadi akhirnya apa? Dia lupa sama sinyal-sinyal alaminya. Karena dia jauh dari ruhnya gitu. Berarti jiwa awalnya tunduk patuh sama ruh nggak sebagai diri aslinya? Nah, awalnya. Tapi karena nanti kita dikasih pendengaran, penglihatan hati, diisi informasi, belief system, program, apa dan lain-lain, lama-lama lupa. Akhirnya jiwa yang harusnya datang menemani ruh untuk sekolah, si jiwa jadi malah pengen punya keinginan sendiri, rencana sendiri, kurikulum sendiri, skenario sendiri, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip. Contoh, saya kasih contoh. Kalau Allah sebagai dalang, kita ini wayangnya dalam pertunjukan yang besar. Berarti kalau dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang, yang mana Bu Pak? Dalang ngatur. Sekarang yang kejadian gimana? Ini wayang pada kurang ajar. Ya Allah sebaiknya ya Allah sebaiknya lagi. Bener nggak ini? Sehingga ketika Allah datang untuk kita mau mengatur, yang membuat kita tidak sesuai dengan aturan-aturan datang dari mana? Jiwa yang menjauh dari jiwa yang suci gitu. Akhirnya jiwa memalsu, menjauh dari sumber, makanya disuruh kembali. Bahkan yang kembali ke Allah adalah ruh, tapi yang mempertanggungjawabkan adalah jiwa ya. Sip. Nanti karena ketika jiwa udah nempel lagi sama ruh bareng 100%, ruh pulang gitu loh. Beres tugasnya. Berarti PR kita ini adalah PR di dalam jiwa. Contoh. Saya kasih contoh nih. Berarti Ibu Bapak maaf ya, di dalam diri kita yang sejati sebenarnya semua petunjuk udah ada belum? Udah. Makanya Ibu Bapak jangan merasa Ibu Bapak dapat petunjuk dari orang lain, nggak ada. Saya tuh suka dituduh gini, aduh Kang makasih atas pencerahannya. Enggak, saya nggak bisa ngasih pencerahan. Saya hanya ngajak mikir pencerahannya di dalam. Karena udah ada dari lama, cuman ketutup nih kayak kulit bawang. Gitu ceritanya. Contoh. Ibu Bapak begitu kita pertama lahir, kira-kira gampangannya ya, jiwa kita Ibu Bapak di sekarang sama jiwa Ibu Bapak waktu pertama lahir, maaf ya pakai bahasa gini, lebih kotor mana kira-kira? Berarti waktu pertama lahir masih rada-rada bersih nggak kira-kira? Sip, udah gitu aja dulu. Nah, saya kasih contoh. Begitu si jiwanya masih pure, berarti kedekatan sama ruhaninya masih tinggi nggak? Maka Ibu Bapak ingat nggak waktu pertama kali bohong? Oh udah lupa lah kali ya, udah lama banget ya udah. Waktu Ibu Bapak pertama kali bohong kira-kira tegang nggak? Deg-degan nggak? Kenapa?
Karena itu tidak alamiahnya kita. Maka begitu mau bohong, di dalam ada rasa deg gitu nggak? Nah, tetapi pendengaran, penglihatan, pikiran ngeliat pas merek tetangganya, Hermes misalnya. Pas, nah, oke. Berarti nggak boleh beli Hermes, Bu. Nah ya, tanda-tanda nih. Udah biasa aja gitu. Nah, ini kalau yang cocok lagi gitu nah, gitu. Dah. Ibu bapak maaf ya. Ada orang gajinya sebulan 1 juta. Tapi dia main di circle-circle yang orang gajinya 500 juta. Dengan mereknya berbeda. Bisa pengen nggak? Tadi ayat yang disebutin. Ketika keinginan datang, setan ngasih ide nggak? Udahlah, tas teman kamu tuh bagus, beli. Gimana caranya? Kan pas nih, minggu depan ada procurement perusahaan, udah kamu markup aja. Bisa gitu nggak Bu Pak? Bisa. Setan itu kalau nyediain ide, detail Ibu Bapak, detail banget. Udah. Kapan, gimana caranya, siapa yang harus diajak kerja sama, detail banget. Muncul tuh, ngik gitu. Tapi pada awal keinginan datang, tapi jiwanya masih pure, ditolak nggak? Enggak. Gitu nggak? Besok ngelihat Hermes lagi, wih. Kuat nggak magnetnya? Begitu magnet Hermes lebih kuat, keinginan lebih kencang lagi. Oke, saya nyoba bulan ini mau korupsi 100.000 dulu. Bisa nggak Bu Pak? Kira-kira deg-degan nggak? Pertama mah masih banget Pak. Pertama tuh masih kaku, masih gimana banget. Kenapa? Ruhnya nolak. That's not your nature. Itu bukan nature-nya kamu. Tapi karena keinginan lebih gede daripada nature-nya, ekspektasi lebih besar daripada ruhaniahnya, dia mengecilkan suara nuraninya. Akhirnya korupsi. Ibu bapak maaf nih, ceritanya sukses. Happy nggak? Happy. Dapat. Begitu dapat hasil korupsi bilangnya apa? Alhamdulillah. Ya kira-kira gitulah kira-kira. Berarti korupsiku direstui. Tapi yang dia lakukan tercatat di jiwanya nggak? Setiap catatan ada konsekuensi nggak? Jangan main-main. Semesta nggak bobo tuh. Meskipun semua orang nggak tahu, tapi vibrasinya mengirimkan sinyal kepada semesta. Jadi recording satu karma namanya. Takdir namanya. Dah. Kira-kira kalau 100.000 dapat, datang lagi nggak tuh keinginan? Bro, 100.000 kemarin sukses, naikin dong. Nah, mulai nih 1 juta. Yang kedua, lumayan, masih deg-degan. Kenapa? Baru kedua kali, sukses lagi. Kenaikannya lumayan nih nanti, eksponensial. Nah ibu bapak kira-kira ini diulang, korupsi yang ke-10, setannya belum datang, udah korupsi dia. Kenapa? Habits masalahnya. Jadi setan udah selesai, beres ya, saya sudah menanamkan habits korupsi. Tugas saya beres ya Allah, oke. Setan berarti menjalankan tugas dengan baik nggak? Iya. Berarti setan beriman nggak? Hati-hati, jangan. Soalnya. Makanya nanti makhluk Tuhan yang paling konsisten tuh setan. Karena malaikat pernah komplain Bu Pak, jangan salah. Apalagi manusia. Jadi mending jadi yang mana Bu Pak? Sip ya. Nah kehebatan manusia di antara setan dan malaikat, setan nggak bisa nolak, tugas dia cuman ngeganggu. Ibu bapak kalau ngeganggu capek nggak sebenarnya? Setan tuh sebenarnya kalau mau komplain ya Allah aku tuh capek ngeganggu terus ya Allah, tapi saking dia taat sama Tuhan, ya udah deh nggak apa-apa. Tugas malaikat ngebantu mulu. Nah di antara tengah-tengah mau ngeganggu sama ngebantu, nih di sini semuanya. Kamu bisa memilih kesetanan atau kamu bisa milih kemalaikatan, pilihan gitu. Makanya tadi Allah bilang bagi yang mau. Jadi hidup pilihan nggak Bu Pak? Sip. Oke? Berarti kesimpulannya ruh itu adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia. Top.
32 ayat 9. Belok Bu dikit. Ibu keren, mantap. Sajadah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaan. Sip. Dia meniupkan atau menciptakan, Bu? Meniupkan. Meniupkan atau menjadikan? Berarti kalau meniupkan satu tiupan nggak? Berarti kalau satu tiupan selaras nggak? Bagian dari nggak? Maka bagian Tuhan yang dipercikan namanya ruh gitu. Dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan Baru dijadikan jiwa gitu. Makanya jiwa itu kata-katanya jailun, dijadikan. Maka diri kita yang asli yang mana? Yang ditiupkan. Tapi kita lupa sama diri yang asli karena kenapa? Kita sudah melekat kepada identitas yang dibentuk oleh jiwa. Sip ya? Maka, dikit Pak. Maka, salah satu nanti partikel jiwa ada 3. Pikiran, perasaan, emosi. Selesai. Pertanyaan, straight to the point aja. Berarti ibu bapak kalau pengen menyatu sama Allah, gimana caranya? mendengar Tenangkanlah jiwa. Begitu jiwamu tenang, connect tuh sama Tuhan. itu kan yang dipanggil adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Top. Makanya nggak ada wahai jiwa yang galau, nggak ada sok ayatnya cari. Tapi jiwa yang apa Bu? Tenang. Berarti kalau jiwanya tenang, gelombang Tuhan itu nggak ada yang nutupin gitu. Contoh, ini kalau gunung, di sini ada sungai. Ini Ibnu Arabi keren banget menggambarkan ini. Ketika gunung ketemu sungai, akan ada refleksi nggak? Tidak. Pertanyaan, semakin sungainya tenang, refleksinya semakin 100%, betul nggak? Iya. Nah sungai ini adalah jiwamu. Ini adalah ruh Tuhanmu, dan ini adalah kamu. Ketika jiwamu tenang, maka Tuhan menampil 100%. Makanya 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Berarti kalau jiwanya tenang, dia bergelombang nggak? Berarti mau riak air segimanapun, dia dia nggak keganggu sama riak air. Gimana apa Bu? Gimana caranya tenang? Ya, jiwa tenang ketika pikiran diregulasi, ketika perasaan diregulasi, ketika emosi diregulasi. Gimana caranya? Satu Bu, letting go namanya. Ibu lepasin semua yang ngebebanin ini semua. Selesai. Hiro, iya. Makanya Nabi Muhammad nyari tempat yang tenang supaya pikiran tenang, perasaan tenang, emosi tenang. Gitu. Kenapa? Umatnya ruwet banget, di pasar sibuk banget, makanya nggak ada cerita Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar, nggak ada Bu, karena sibuk gitu. Tapi ibu minimal supaya ibu pengen nenangin ini, ibu healing jalan-jalan aja. Iya, makanya orang kurang piknik stres gitu. Bener nggak ini? Iya, tapi lagi piknik juga kebanyakan selfie masalahnya, buyang juga. Gitu. Ya, ke Bapak dulu ya bentar, Pak. Kita udah azan ya? Yuk. Baru satu lagi boleh ya? Ya. Dari Allah sebagai sumber akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian ruh dititipkan dalam jasad dan jiwa ini. Ya. Ketika time out, sebetulnya tugas kita ini sebetulnya mengembalikan ruh titipan yang suci itu kembali suci kan? Enggak punya kewajiban untuk kembali ke dalam suci. Enggak punya. Kalau dia nggak suci kembali karena datang suci nggak kembali suci. Kayak Bapak ngomongin tugas kita kan? Tugas kita adalah membiarkan jiwa kita kembali kepada ruh. Yang kembali suci itu kemana? Kalau nggak suci dia? Menyatu dia. Dalam keadaan kotor. Dalam keadaan apapun. Nggak mungkin kotor benar. Ruhnya tidak kotor. Jiwa yang kotor. Jiwanya kotor, tapi dia kan ketika melepaskan ruh itu, harusnya ruh itu memang tetap bersih. Gitu. Betul. Tapi dia membawa kekotoran jiwa itu bagaimana? Nanti gitu. Nah, pertanyaannya saya juga belum pernah Pak, itu satu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Karena nanti kita akan berbicara ada hari dibangkitkan gitu. Kita akan bahas itu. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya, nanti nyambung sama pertanyaan Bapak. Gini. Ini pertanyaannya jauh ke 18 pertemuan akan datang sih. Serius. Kalau saya jawab sekarang, ibu bapak takut korslet gitu. Ya, kenapa? Kita penting. Gini, saya kasih analogi. Ibu bapak hisab Allah cepat nggak? Cepat. Cepat atau cepat banget? Cepat banget. Berarti kalau di sini ada hidup, ada mati, ada bangkit. Hidup ke mati sama mati ke bangkit, deltanya, ukuran waktunya berapa? Nggak tahu. Ini kan sangat cepat. Di surat 3 ayat 19, hisab aku sangat cepat. Sangat cepat. 1 detik cepat nggak? Ukuran kita, apalagi ukuran Allah, betul nggak? Berarti delta mati sama delta bangkit, ukurannya berapa lama? 0 second. Maka nanti di sini ada di wilayah pertanggung jawaban. Gitu. Makanya nanti di sini kita sebut sebagai the next life, kehidupan yang akan datang. Ya, saya belum mau bahas ini, daripada ibu bapak sibuk mikir nanti, udah mending sekarang aja gitu. Betul nggak? Nanti aku pusing gitu. Meskipun ini ada jawabannya, tapi belum waktunya gitu kira-kira. Gitu ya. Sip ibu bapak. Terakhir ya. Udah, yang penting jadilah orang takwa. Tetap satu, jangan pelit. Udah gitu aja bu. Yang kedua, kontrol ego. Dan yang ketiga, banyak-banyaklah memaafkan kesalahan orang lain. Sesaat kita melakukan yang tiga, jiwa kita pelan-pelan terurai. Ibu bapak nanti akan bisa langsung konektivitas kepada sang sejati di dalam dirinya gitu. Makanya selalu Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sip? Oke? Hatur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.